Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Hafawati, dalam diskusi bahasa. Nah, kali ini kita akan melanjutkan diskusi untuk membahas tentang ragam bahasa. Nah, apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara, menurut Bahman tahun 1990. Teman-teman sekalian, mengapa kita perlu mempelajari ragam bahasa Indonesia? Seperti kita ketahui bahwa bahasa Indonesia pada dasarnya adalah bahasa yang sama, bahasa Persatuan Indonesia. Tetapi dalam penggunaannya, ternyata bahasa Indonesia mempunyai beragam jenis yang masing-masing mempunyai karakter atau ciri khas yang berbeda sesuai dengan keperluan penggunanya. Oleh karena itu, dalam perkuliahan bahasa Indonesia, mempelajari ragam bahasa juga sangat diperlukan agar kita dapat menggunakan bahasa sesuai dengan keperluan yang tentunya juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, ketika kita sudah mempunyai pemahaman tentang ragam bahasa, maka ketepatan penggunaan bahasa Indonesia akan lebih besar. Teman-teman sekalian, ragam bahasa yang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari ternyata dapat kita telusuri berdasarkan beberapa kriteria. Untuk kali ini, kita akan membahas 3 kriteria saja, yaitu ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan, berdasarkan situasi pemakaiannya, dan berdasarkan pokok pembicaraan. Berdasarkan media atau sarana yang digunakan, ragam bahasa dibagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Kemudian, berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa dibagi menjadi ragam formal dan ragam non-formal. Terakhir, berdasarkan pokok pembicaraan. Ragam bahasa jenis ini mempunyai banyak sekali jenis. Akan tetapi, untuk kali ini kita akan membahas 4 jenis ragam yang dapat ditelusuri dari pokok pembicaraannya, yaitu ragam ilmiah, ragam jurnalistik, ragam hukum, dan ragam sastra. Nah, bagaimana ciri-ciri dari masing-masing ragam tersebut dan apa ciri khasnya? Mari kita bahas satu persatu dalam diskusi kita kali ini. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas ragam bahasa dari sarana yang digunakan atau dari media yang digunakan. Ragam bahasa ini dikategorikan menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu juga, sudah menyadari juga bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ragam lisan dan tulisan itu adalah 2 hal yang berbeda. Ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu secara lisan dan tulisan, pasti akan jauh berbeda meskipun penuturnya sama. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari bahasa lisan. Yang pertama, menghendaki adanya lawan bicara. Jelas ya? Ketika kita ingin berbicara secara lisan, maka kita pasti membutuhkan yang namanya lawan bicara. Yang kedua, fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK tidak harus selalu dinyatakan. Jadi strukturnya boleh tidak lengkap. Kemudian yang ketiga, bahasa lisan terikat situasi, ruang, dan waktu. Jadi kita tidak boleh sembarangan berbicara. Kita harus tahu dulu situasinya bagaimana, tempatnya di mana, dan waktunya kapan. Terakhir,
Makna bahasa dipengaruhi oleh tinggi, rendah, dan panjang pendeknya nada suara atau intonasi. Jadi dalam bahasa lisan, ketika kita berbicara, intonasi itu sangat penting. Dengan intonasi, kita tahu maksud pembicara itu apa. Nah, umumnya bahasa Indonesia yang digunakan secara lisan juga bersifat spontan, apalagi ketika dilakukan secara langsung atau secara tatap muka, karena pasti mempunyai keinteraktivitasan yang tinggi. Dan kalau misalkan ada salah-salah bicara, kita bisa langsung meralat. Nah, dalam bahasa lisan juga tidak memiliki waktu jeda yang lama, artinya waktu jedanya itu sangat singkat. Ketika ditanya ya harus segera menjawab. Jadi tidak ada waktu yang cukup untuk berpikir, untuk merangkai kata, seperti halnya ketika kita berbahasa tulis. Yang kedua adalah ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah kebalikan dari ragam bahasa lisan. Demikian juga dengan ciri-cirinya. Ragam bahasa tulis tidak menghendaki lawan bicara. Kemudian ragam bahasa tulis harus ada SPOK dengan jelas. Kemudian tidak terikat situasi, ruang, dan waktu, jadi bebas mau menulis kapan saja. Dan makna bahasanya dipengaruhi oleh pemakaian tanda baca, bukan intonasi. Kemudian, dalam bahasa tulis, kita mempunyai waktu tunda atau jeda yang cukup lama ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu. Kita punya cukup waktu untuk memikirkan, memilih diksi yang tepat, dan membuat struktur kalimat yang sesuai. Jadi, karena perbedaan-perbedaan itu, biasanya bahasa tulis cenderung lebih tertata dan terstruktur dibandingkan dengan bahasa lisan. Meski demikian, sebenarnya kini batas antara bahasa lisan dan tulisan ini sudah sangat membingungkan. Kenapa? Coba kita lihat pada aktivitas di media sosial, di WA misalnya. Kita bercakap-cakap dengan keluarga, dengan teman, gebetan, pacar, atau dengan pacarnya teman, atau bahkan dengan bapaknya teman. Meskipun tertulis, tetapi bahasa yang kita gunakan sebenarnya adalah bahasa lisan. Iya atau iya? Iya. Kemudian secara sarana, ya, itu merupakan media tulisan. Karena kita tidak berbicara tetapi mengetik yang kemudian menghasilkan tulisan. Tetapi ragam bahasa yang digunakan adalah ragam lisan. Lalu bagaimana? Ragam yang seperti ini disebut dengan ragam apa gitu kan? Nah, dengan adanya fenomena seperti ini, bukan tidak mungkin kalau nanti berdasarkan media yang digunakan akan ada ragam campuran, yaitu percampuran dari ragam lisan dan ragam tulisan. Kita lanjutkan untuk membahas ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa dikategorikan menjadi dua, yaitu ragam bahasa formal dan ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa formal. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang penggunaannya sesuai dengan bahasa baku. Artinya, ketika menggunakan ragam bahasa formal berarti kita menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Contohnya, pada pidato atau presentasi atau penulisan karya ilmiah itu menggunakan ragam bahasa formal.
Kemudian yang kedua adalah ragam bahasa non-formal. Nah, ragam ini adalah kebalikan dari ragam formal yang penggunaannya tidak sesuai dengan bahasa baku. Jadi boleh menggunakan bahasa apa aja, bebas. Bahasa gaul termasuk dalam ragam bahasa non-formal. Baik, kita lanjutkan untuk membahas ragam bahasa berdasarkan topik pembicara. Pada ragam ini, kita akan membahas 4 genre besar, yaitu ragam bahasa ilmiah, jurnalistik, hukum, dan sastra. Yang pertama, ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Teman-teman sekalian, bahasa ilmiah yang kita gunakan untuk mengekspresikan bahasa ilmiah, misalnya dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi, laporan ilmiah, itu akan berbeda dengan ragam yang lain. Karakteristiknya ada banyak. Yang pertama logis, kemudian sistematis, baku, objektif, konsisten, lengkap, jelas, dan memiliki istilah teknis. Tapi karakter khasnya adalah ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang harus logis dan sistematis. Kenapa? Karena karya ilmiah adalah sarana untuk menyampaikan pemikiran kepada pembaca atau pendengar. Oleh karena itu, agar pemikiran tersebut dapat diterima, agar sampai kepada masyarakat dengan mudah, maka bahasa ilmiah itu harus logis. Bahasanya harus tertata. Kemudian, mengapa harus sistematis? Jelas. Dalam penulisan karya ilmiah, ada sistematika yang harus kita ikuti. Diawali dengan pendahuluan, kemudian isi, kemudian diakhiri dengan penutup. Kita tidak bisa membolak-balik struktur tersebut ketika menulis ilmiah atau menyampaikan pidato ilmiah. Nah, hal itulah yang membuat bahasa ilmiah itu cenderung lebih tertata dan rapi. Kemudian ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai pemberi informasi kepada publik atau dapat diartikan sebagai bahasa komunikasi pengantar pemberitaan yang biasa digunakan media cetak dan elektronik. Ada beberapa ciri-ciri dari ragam jurnalistik. Pertama adalah sederhana, komunikatif dan menarik, tidak menggunakan istilah teknis, singkat, padat, dan jelas, kemudian taat etika. Kekhasan yang paling utama atau yang paling menonjol dalam ragam jurnalistik adalah pada komunikatifnya. Komunikatif adalah mudah dipahami dengan cepat oleh orang banyak. Mengapa harus komunikatif? Karena jurnalistik adalah produk yang disediakan untuk orang dari berbagai kalangan, berbagai kelas, berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang kira-kira bisa menjangkau ke semua kalangan tersebut. Nah, ciri-ciri komunikatif itu bisa ditelusuri dalam beberapa kriteria, yaitu diksi. Ketika kita menggunakan ragam jurnalistik, kita harus menggunakan diksi yang akrab di telinga masyarakat, bukan istilah-istilah teknis yang asing dan susah dipahami. Kemudian yang kedua adalah aspek gramatikal. Bahasa jurnalistik sudah seharusnya menggunakan kalimat yang pendek, kalimat tunggal, dan kalimat-kalimat yang sederhana. Kalimat-kalimat yang sekali baca itu bisa dipahami, dan informasinya juga bisa langsung didapatkan. Kemudian dari struktur, kalimat jurnalistik juga menggunakan struktur yang sederhana. Misalnya dalam berita,
menggunakan struktur piramida terbalik, yaitu membahas dari yang paling penting dahulu, baru ke yang kurang penting. Jadi, orang akan mudah mengetahui bagian mana yang paling penting dan bagian mana yang hanya penunjangnya saja. Itu dari bahasa jurnalistik. Kemudian, ragam bahasa hukum. Bahasa dalam ragam ini adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan untuk mempertahankan kepentingan pribadi dalam masyarakat. Ada beberapa ciri-ciri dari ragam bahasa hukum, yaitu tegas, kemudian ada istilah teknis, tidak ambigu, dan beku. Apa kekhasannya? Ciri khas dalam ragam bahasa hukum adalah kebekuan. Beku artinya di atas baku. Ketika kita menggunakan ragam hukum, bahasa yang digunakan harus menggunakan kata yang tetap, yang maknanya sudah tidak bisa diubah-ubah, dan sebisanya mengandung tafsir tunggal atau tidak ambigu. Mengapa? Karena bahasa hukum digunakan untuk mengatur masyarakat, untuk mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat. Kalau bahasa hukum bersifat ambigu, maka ketika aturan itu diterapkan, maka aturan tersebut cenderung tidak tegas. Kalau hukum ditulis dengan bahasa yang tegas, maka tafsirnya juga akan jelas. Jika si A melakukan kesalahan apa, maka konsekuensinya apa. Terakhir adalah ragam sastra. Ragam sastra adalah ragam bahasa yang banyak menggunakan kalimat tidak efektif. Ragam ini mempunyai beberapa kriteria, yaitu estetis, ambigu, konotatif, dan simbolis. Nah, teman-teman, kekhasan utama dalam ragam bahasa sastra adalah estetis. Apa itu? Indah. Maksudnya, bahasa sastra itu bisa memberikan sentuhan emosional kepada pembacanya. Oleh karena itu, ragam bahasa yang digunakan oleh ragam sastra adalah ragam yang bisa juga konotatif. Karena kata-kata yang bersifat konotatif itu memiliki kemampuan membangkitkan emosi pembaca atau pendengar. Dalam penulisan karya sastra, sudah ada yang namanya licensia poetica, yang artinya seorang penulis sastra atau seorang pengarang bebas menggunakan bahasa untuk tujuan keindahan. Jadi, ketika orang menulis sastra, boleh-boleh saja melanggar aturan berbahasa. Yang penting, pelanggaran aturan-aturan itu bisa menghasilkan keindahan. Dan wujud keindahan itu adalah kebaperan salah satunya. Itu dari ragam sastra. Baik, sekian diskusi kita tentang ragam bahasa. Semoga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita semua, sehingga kita dapat memilih dan menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan keperluannya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.